know you. Kasus Vina dan Eki Cirebon menjadi salah satu kasus pembunuhan yang paling mengguncang masyarakat Indonesia, terutama setelah ditemukannya mayat keduanya di flyover Talun pada 27 Agustus 2016. Awalnya, peristiwa ini dianggap sebagai kecelakaan tragis. Namun, seiring berjalannya waktu, bukti-bukti yang terungkap menunjukkan bahwa kematian mereka bukanlah kecelakaan, melainkan sebuah pembunuhan yang direncanakan. Vina dan Eki, dua remaja yang dikenal ramah dan bersahabat, ditemukan tewas dalam kondisi yang mencurigakan. Penyelidikan awal menyimpulkan bahwa mereka terlibat kecelakaan lalu lintas. Namun, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, bukti-bukti baru menunjukkan bahwa ada unsur kesengajaan dalam kematian mereka. Pada akhirnya, 8 tersangka ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Kasus ini dianggap selesai, meskipun terdapat beberapa kejanggalan dalam proses persidangan. Pada tahun 2024, kasus ini kembali menjadi perbincangan publik setelah sebuah film yang mengangkat cerita kematian Vina dan Eki dirilis. Film tersebut menggali lebih dalam tentang berbagai ketidakberesan dalam penyelidikan dan persidangan, termasuk adanya fakta bahwa masih ada 3 tersangka yang belum ditangkap. Kisah ini menggemparkan publik, terutama karena ada sejumlah bukti baru yang diangkat dalam film tersebut, menunjukkan bahwa kematian Vina dan Eki mungkin belum sepenuhnya terungkap. Film tersebut menjadi viral di media sosial dan netizen mulai mencari tahu lebih banyak tentang kasus ini. Penyelidikan masyarakat melalui internet dan media sosial membuka fakta baru bahwa Eki adalah anak seorang polisi bernama Rudiana. Fakta ini menambah dimensi baru pada kasus yang sudah rumit. Yang lebih mengejutkan adalah terungkapnya bahwa 8 terpidana yang telah dijatuhi hukuman seumur hidup mungkin adalah korban salah tangkap. Berita ini semakin menghebohkan publik ketika muncul bukti bahwa Rudiana, ayah Eki, ternyata terlibat dalam penangkapan dan penyiksaan terhadap ke-8 terpidana tersebut. Pak Rudiana, yang sebelumnya dianggap sebagai pahlawan dalam mengungkap kasus ini, kini diduga sebagai salah satu pihak yang berperan dalam menutupi kebenaran sebenarnya. Seiring dengan viralnya film ini, desakan masyarakat untuk membuka kembali penyelidikan kasus semakin kuat. Banyak yang berharap agar kasus ini diselidiki ulang, agar kebenaran yang sesungguhnya bisa terungkap, dan pihak-pihak yang benar-benar bersalah bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya. Minggu-minggu ini, para terpidana kasus Vina dan Eki yang telah mendekam di penjara selama bertahun-tahun mengajukan peninjauan kembali PK atas vonis seumur hidup mereka. PK ini diajukan setelah munculnya bukti-bukti baru yang memperlihatkan adanya penyiksaan selama proses penyelidikan. Bukti tersebut menunjukkan bahwa para terpidana dipaksa mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan oleh sejumlah oknum polisi, termasuk ayah Eki, Rudiana, yang sebelumnya dianggap sebagai pahlawan dalam kasus ini. Selama persidangan PK, semakin banyak fakta yang terungkap ke publik. Beberapa saksi dan ahli forensik yang baru diminta keterangannya mengungkapkan bahwa Vina dan Eki sebenarnya tewas dalam sebuah kecelakaan murni, bukan pembunuhan seperti yang dituduhkan sebelumnya. Kesimpulan ini didukung oleh bukti-bukti teknis seperti rekonstruksi kecelakaan dan hasil kesaksian yang berbeda dari yang diungkap pada tahun 2016. Ketika berita tentang penyiksaan dan bukti kecelakaan murni ini tersebar, masyarakat yang pada tahun 2016 menuntut hukuman mati bagi para terpidana kini berbalik arah.
Publik yang sebelumnya marah dan menuntut keadilan untuk Vina dan Eki, kini bersimpati terhadap para terpidana yang mereka sadari adalah korban salah tangkap. Dukungan luas mengalir untuk para terpidana dan masyarakat mulai menuntut agar para oknum polisi yang terlibat, termasuk Rudiana, ditangkap dan diadili atas penyiksaan dan penggelapan fakta dalam penyelidikan. Kasus ini menjadi sorotan nasional, tidak hanya karena kebenaran baru yang terungkap, tetapi juga karena ia menyoroti masalah serius dalam sistem peradilan dan kepolisian. Masyarakat semakin marah ketika mengetahui bahwa orang-orang yang telah dihukum ternyata tak bersalah, sementara para oknum yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan manipulasi fakta belum tersentuh hukum. Kini masyarakat berharap bahwa kasus ini akan dibuka kembali sepenuhnya agar mereka yang benar-benar bersalah bisa dihukum dan keadilan yang sesungguhnya ditegakkan. Kasus Vina dan Eki yang semakin viral akhirnya mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi secara tegas meminta agar proses hukum terkait kasus ini berjalan transparan dan terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ia menekankan pentingnya keadilan ditegakkan dengan benar, terutama setelah munculnya bukti-bukti baru yang menunjukkan bahwa para terpidana mungkin adalah korban salah tangkap. Jokowi juga menegaskan bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang, termasuk oknum polisi, dalam penanganan kasus ini. Selain itu, tokoh masyarakat Sunda, Deddy Mulyadi, juga secara aktif mengawal kasus ini. Deddy dikenal selalu berpihak pada rakyat kecil, dan dalam kasus ini, ia berjuang keras membela para terpidana yang menjadi korban ketidakadilan. Ia terus membantu tim pengacara dalam mencari dan mengajukan novum, bukti baru, yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa para terpidana tidak bersalah. Deddy Mulyadi juga sering mengajak masyarakat untuk bersikap kritis dan mengawal jalannya persidangan agar proses hukum berjalan dengan adil dan jujur. Tim dari Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI, yang menjadi pengacara para terpidana, turut bekerja keras dalam upaya membebaskan mereka. Para pengacara dari tim ini menyadari bahwa vonis sebelumnya didasarkan pada kesaksian yang diperoleh di bawah tekanan, tanpa bukti yang kuat dari scientific crime investigation, penyelidikan ilmiah terhadap TKP. Para pengacara berharap agar dengan adanya novum dan bukti ilmiah baru, pengadilan akan membebaskan para terpidana yang selama bertahun-tahun telah menjadi korban salah tangkap. Semua pihak kini berharap agar proses hukum ini berjalan secara objektif dan para terpidana bisa mendapatkan keadilan yang sudah lama terabaikan. Dukungan dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat seperti Deddy Mulyadi dan perhatian langsung dari Presiden Jokowi, memberikan harapan besar bahwa keadilan akan tegak dan tidak ada lagi korban salah tangkap dalam sistem peradilan di Indonesia.